PCINU Taiwan yang saya hormati, perwakilan mungkin dari organisasi keislaman yang lain, rekan-rekan dari KDI, Bapak Ibu semua, WNI, PMI yang berbahagia, apa kabar? Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di Ciahi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Kita berkumpul di tempat yang relatif aman ya, aman dari COVID-19, dan kita juga bersyukur ternyata di sini kita boleh kumpul-kumpul seperti ini ya. Saya yakin tidak semua negara tempat para PMI bekerja itu mempunyai kesempatan yang bagus seperti ini. Boleh ada banser segala yang jadi luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat atas terbentuknya PCINU cabang Ciahi ya. Kemudian juga adanya musola yang baru yang tadi pindah dari sebelumnya. Selamat kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini, dengan adanya musola ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun jauh ya, kita tidak boleh melupakan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai warga negara Indonesia ya, kita harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai dan martabat bangsa Indonesia. Artinya mari kita tunjukkan ya bahwa kita itu PMI, kita pekerja itu mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, bahwa kalau di Taiwan ini kan kesempatan beribadahnya boleh ya, kita boleh ada musola, kita boleh pengajian. Nah, mari kita tunjukkan kepada pemerintah Taiwan dan masyarakat Taiwan bahwa Islam itu tidak seperti yang selama ini diberitakan, yang disebutkan tidak baik. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu tidak usah banyak ngomong Islam begini begitu, tidak usah. Tapi tunjukkan saja bahwa perilaku kita, ya sikap kita itu secara Islam, ikuti ajaran-ajaran Islam secara benar. Nah, itulah akan mencerminkan, akan menggambarkan Islam yang sebenarnya itu seperti itu. Kalau mereka tahu bahwa perilaku kita itu bagus sesuai ajaran Islam, maka mereka pun juga tidak percaya dengan berita-berita yang tidak baik tentang Islam selama ini. Tadi kan tujuannya salah satunya adalah banyak yang untuk menjadi PMI, untuk berangkat. Jadi sekarang udah kayak naik haji aja sekarang ya, pakai antri dulu di Indonesia. Nah, tolong Bapak Ibu yang sudah di sini dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk masa depan Bapak Ibu semua. Artinya kalau nanti pulang, jangan pernah berpikir untuk jadi PMI lagi. Ya. Jadi ketika pulang itu sampai sekarang sudah harus disiapkan, ada planningnya, ada rencananya. Kalau pulang mau ngapain, gitu ya. Nah betul, ya wira swasta, wira usaha Bu ya. Jadi yang penting sudah ada niat dulu. Setiap ada kemauan pasti di situ ada jalan. Orang ahli marketing bilang katanya begini ya, kalau ingin jadi pengusaha, jangan sekali-kali jadi pegawai. Itu katanya begitu. Artinya kalau kita jadi pegawai nanti, kalau kita mau jadi pengusaha selalu berpikir, entar dulu deh kalau udah pensiun, entar dulu kalau sudah punya modal dan seterusnya. Akhirnya nggak jadi-jadi. Nah nanti kalau Bapak Ibu udah pulang, jangan berpikir untuk jadi pegawai lagi. Kita sekarang ini pegawai, saya juga pegawai. Ya. Jadi kalau pulang ya sudah, satu-satunya jalan adalah wira swasta. Kalau untuk tidak jadi pegawai, dicoba sampai sebisanya. Kegagalan itu pasti ada ya. Tapi kalau kita memang niatnya keras, niatnya tulus untuk bekerja, pasti semua ada jalan Bu ya. Kemudian kalau ada masalah-masalah yang jadi saya lihat tidak di sini tapi ya di tempat-tempat lain itu antar PMI juga ada masalah. Jadi tolong
kita saling mengingatkan bahwa kita ini sesama PMI, sesama warga negara Indonesia. Mari kita saling menjaga persatuan ya, persatuan di antara PMI dan menjaga nama baik PMI, menjaga nama baik bangsa Indonesia. Jangan sampai perilaku kita semua ini dilihat oleh pemerintah Taiwan maupun masyarakat Taiwan itu tidak baik ya. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu, marilah kita jaga nama baik bangsa Indonesia. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selanjutnya, gaji Bapak Ibu kan lumayan besar ya dibanding Indonesia ya. Nah tolong ya nggak apa-apa, artinya kan bisa mengkuliahkan anak. Anak itu investasi buat kita. Ya, jadi tolong dikelola dengan baik. Ya, tidak usah boros-boros di sini. Ngapain boros-boros? Di sini kan kerja, ditabung. Kalau anak kuliah ya kita kuliahkan untuk apapun, tapi sepanjang itu bukan sifatnya pemborosan. Ya, jadi kalau mau beli makanan atau apapun ya sebaiknya produk Indonesia yang mungkin lebih murah ya. Kenapa harus produk Indonesia? Karena ketika Bapak Ibu membeli produk Indonesia, maka itu akan meningkatkan perekonomian di dalam negeri. Kenapa? Karena ekspor berarti meningkat. Kalau tidak ada ekspor, maka perekonomian di dalam negeri juga tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, Bapak Ibu juga tidak bisa berangkat ke sini, ya, karena di tanah air juga mengalami kesulitan. Jadi roda ekonomi Indonesia itu berputar, termasuk salah satu putarannya adalah melalui rekan-rekan para PMI. Ya, jadi kontribusi rekan-rekan PMI ini terhadap perekonomian nasional sangat besar. Untuk itu manfaatkan kesempatan ini dengan baik, ya, jangan disia-siakan dan bersikaplah tetap dengan menjaga nama baik bangsa Indonesia, bekerja secara profesional, dan yang penting adalah menyiapkan masa depan kita ya. Setelah pulang kita harus ngapain, itu dipersiapkan dari sekarang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada satu dua yang pengen ngobrol, kita kasih kesempatan. Kebetulan juga ada Ibu Uta yang mungkin nanti ada yang secara teknis mau ditanyakan, nanti Bu Uta juga bisa membantu menjawab. Ada enggak kira-kira? Atau berarti nggak ada masalah ya? Aman semua ya? Aman ya. Jadi ini kalau tempatnya Bu Uta itu ada 11 handphone hotline-nya ya. 11 handphone itu rata-rata setiap hari itu ada aduan 300 setiap hari itu. Berarti berapa? 3.300 ya. 300 kali 11. 3.300. Nah itu makin lama harus berkurang. Kalau tidak berkurang berarti Bapak Ibu atau PMI ini masih banyak yang bermasalah. Karena kebanyakan telepon yang masuk itu adalah mengenai aduan. Jarang Bapak Ibu cerita yang enak-enak disampaikan, kita kan jarang. Nah makanya kan berarti masalah semua kan. Nah itu harus berkurang. Kalau sekarang 3.300 ya nanti tahun depan Januari sudah 3.000, yang sudah 2.000 dan seterusnya. Artinya kalau semakin sedikit pengaduan berarti kita semua ini berhasil di sini menjadi PMI yang baik, tidak banyak masalah. Amin. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita punya masalah di sini. Tetapi marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik dan jangan lupa sholat ya, walaupun siang kerja dan sebagainya. Kan pemerintah Taiwan ini bagus sekali, di rumah sakit pun kemarin juga disediakan musola ya. Di Taiwan, di Taipei kemarin juga disediakan musola. Jadi sekarang kita tempat untuk beribadah sudah dilayani dengan baik ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada panitia semuanya, terima kasih atas penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia segera terbebas COVID-19 dan semuanya bisa bekerja dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.